Dulu aku ngira kalau orang di zaman sekarang tuh udah nggak percaya lagi sama yang namanya zodiak. Tapi setelah melihat dan baca banyak komentar di internet, ternyata aku salah. Meskipun banyak dari kita yang udah sadar kalau zodiak itu nggak bener, tapi nggak sedikit juga yang masih percaya. Kadang kalau misalnya orang yang gue kenal dan dia Gemini, ya gue udah tahu banget sifatnya tuh rata-rata sama semua. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk membantumu memahami dengan lebih jelas kenapa zodiak itu sebenarnya menyesatkan. Atau, ini juga bisa memberimu argumen tambahan biar pas kamu debat dengan orang, kamu punya counter argumen yang lebih baik. Pernah nggak kamu baca ramalan zodiak di internet, terus ngerasa kalau hasilnya tuh sesuai banget sama kamu? Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Faktanya, banyak orang di luar sana juga merasakan hal yang sama. Ini bukan berarti hasil ramalannya benar, tapi ada trik di baliknya. Mungkin ini kedengarannya sepele, tapi jenis horoskop kayak zodiak ini nilai bisnisnya tuh gede banget. Karena sampai sekarang masih banyak majalah, akun sosmed, bahkan website yang masih aktif sampai punya ratusan bahkan jutaan followers. Hanya bermodalkan pengetahuan zodiak yang nggak berisi, banyak konten kreator yang menawarkan tips terkait pengembangan diri, entah itu untuk mendapatkan followers ataupun dimonetisasi. Padahal sifat atau karakteristik zodiak yang kita baca di media tuh semuanya hasil ngarang doang. Kita lihat aja beberapa pengakuan berikut. Walaupun zodiak jelas-jelas terbukti salah, ini nggak berarti zodiak nggak punya fans setia. Mirisnya justru hal yang nggak ilmiah kayak ginilah yang banyak pengikutnya. Dan mungkin kamu masih penasaran kenapa ketika kita membaca zodiak, kita ngerasa kalau informasinya tuh bener atau relate sama kita. Kayak, gua banget gitu. Nah, alasan yang paling gampangnya, ini tuh digunakan sebagai pembenaran atau validasi pribadi atas kejadian yang kita hadapi. Misalnya kalau kita telat datang kerja, tinggal bilang aja kalau hari ini Aquarius lagi sial. Atau, kalau kamu lagi ada masalah sama pasangan, tinggal bilang aja kalau zodiak kalian tuh sebenarnya nggak cocok. Pada umumnya, zodiak memang digunakan sebagai kambing hitam atas masalah hidup yang terjadi. Tapi kalau mau kita bahas dari sudut pandang yang lebih saintifik, ini bisa dijelasin melalui fenomena yang namanya Barnum Effect. Efek Barnum, atau dalam ilmu psikologi lebih dikenal sebagai efek Forer, adalah fenomena di mana kita punya kecenderungan untuk menerima deskripsi kepribadian yang seolah-olah itu adalah deskripsi akurat dan spesifik hanya untuk kita. Padahal informasinya sangat umum dan berlaku bagi banyak orang. Biar lebih kebayang, mari kita mundur ke sebuah eksperimen klasik yang terkenal. Pada tahun 1948, ada seorang psikolog bernama Bertram Forer. Dia ngasih sebuah tes kepribadian ke 39 mahasiswanya. Setelah mereka selesai ngerjain soal, Forer berjanji untuk ngasih hasil analisis kepribadian mereka berdasarkan jawaban masing-masing. Setelah 1 minggu, setiap siswa diminta untuk menilai seberapa akurat hasil analisis itu dengan skala 0 sampai 5. Hasilnya, para siswa ini yakin banget kalau penilaian tersebut sesuai dengan kepribadian mereka. Tapi plot twistnya, ternyata setiap siswa diberikan hasil yang sama persis. Bahkan, Forer nggak menyusun analisis itu berdasarkan hasil tes beneran. Dia cuma kopas kalimat dari buku astrologi yang dia temuin di koran, yang mana kalimat-kalimat tersebut nggak ada hubungannya sama sekali dengan hasil tes mahasiswa tadi. Tapi kenapa mahasiswanya bisa sepercaya itu? Jawabannya, karena kalimat-kalimat yang ditulis adalah kalimat yang samar, umum, dan bernada positif. Contohnya kayak gini, kamu punya kebutuhan besar untuk disukai orang. Kamu punya kecenderungan untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri. Kamu bangga menjadi seorang pemikir mandiri dan tidak menerima omongan orang lain tanpa bukti. Terkesan familiar kan dengan kalimat-kalimat dari ramalan zodiak yang sering kita baca. Forer mengaitkan efek ini dengan kecenderungan bahwa manusia itu mudah ditipu. Efek ini secara nggak langsung juga mengonfirmasi prinsip Pollyanna, yang menyatakan bahwa individu cenderung lebih percaya dengan sesuatu yang menyanjungnya atau sesuatu yang memang pengen dia dengar daripada sesuatu yang negatif walaupun itu fakta. Coba deh perhatiin ramalan zodiak yang sering kita lihat. Misalnya, hari ini energi positif menyelimutimu. Ini adalah saat yang tepat untuk menyelesaikan proyek yang tertunda. Tapi jangan takut untuk terbuka pada ide-ide baru. Percayalah pada intuisimu. Kalimat ini pakai trik yang sama. Energi positif. Itu sebenarnya apa? Artinya bisa berarti apa aja. Proyek yang tertunda, kita semua pasti punya, bahkan yang masih di angan-angan sekalipun. Terbuka pada ide baru dan percaya intuisi. Ini nasihat yang sangat umum dan diakhiri dengan kata yang positif biar orang lebih percaya.
Sebagai manusia, pada dasarnya kita memang punya kecenderungan untuk percaya pada deskripsi kepribadian yang samar dan positif, apalagi kalau deskripsi itu meramalkan hal-hal baik. Efek Barnum inilah yang menjelaskan kenapa sampai saat ini ada jutaan orang yang masih membaca ramalan zodiak, kartu tarot, atau bahkan ikut tes-tes kepribadian walaupun hasilnya bohongan. Otak kita pada dasarnya memang dirancang untuk mencari pola, bahkan di tempat yang nggak ada polanya sekalipun. Nah, sekarang kita lanjut membahas dari aspek sosial. Kenapa banyak orang masih percaya zodiak? Pertama, zodiak selalu terdengar benar. Pas orang baru pertama kali baca tentang karakter zodiaknya, reaksi yang paling umum adalah rasa heran bercampur kagum, yang diikuti kalimat legend, "Wah, ini sih gua banget." Mari kita ambil contoh dari zodiak Leo yang ada di gambar ini. Katanya, Leo punya kebiasaan mikirin hal-hal random. Sekilas terdengar bener, apalagi kalau kamu punya contohnya. Tapi kalau dipikir-pikir, apa cuman orang dengan zodiak Leo aja yang suka mikirin hal-hal random? Kan enggak. Banyak orang di luar sana yang juga ngelakuin hal yang sama tanpa harus berzodiak Leo. Kedua, memberi ilusi rasa kontrol. Otak kita itu pada dasarnya nggak suka sama yang namanya ketidakpastian. Ada sebuah studi di tahun 2016 yang menemukan fakta menarik, bahwa sebenarnya rasa nggak tahu apakah sesuatu yang buruk akan terjadi ternyata bisa bikin lebih stres daripada tahu kalau hal buruk itu akan terjadi. Karena saat kita tahu ada masalah di depan, setidaknya otak kita bisa bersiap-siap. Tapi saat kita dalam kondisi nggak tahu apa-apa, disitulah puncak stresnya. Nah, astrologi masuk melalui celah ini. Ia memberikan semacam peta atau bocoran tentang apa yang mungkin terjadi. Walaupun nggak ngasih jawaban pasti, tapi ia memberikan penjelasan yang terasa berarti walaupun isinya semu. Nah, fenomena di mana otak kita gampang banget ditipu ini dibahas sangat mendalam dalam buku The Art of Thinking Clearly. Di buku ini, kamu bakal nemuin banyak sesat pikir lain yang tanpa sadar sering kita lakuin. Jadi buat kamu yang pengen mempertajam cara berpikir biar nggak gampang dibodohi lagi, buku ini sangat aku rekomendasiin. Kalau dilihat sekilas, mempercayai zodiak itu terdengar positif dan nggak ada ruginya. Tapi nyatanya, justru itu berbahaya. Sekarang kita bahas bahaya mempercayai zodiak. Dan sebenarnya nggak cuma zodiak aja sih, tapi hal-hal yang nggak logis lain kayak ramalan, baca kepribadian dari garis tangan, kartu tarot, penentu sifat dari golongan darah, atau lain semacamnya. Tapi berhubung video ini spesifik membahas zodiak, jadi kita gabungin aja. Kamu mungkin pernah dengar kata-kata kayak gini. Lu bisa santai nggak sih? Masalah kecil ini. Nggak bisa. Gua kan emang Taurus. Wajar temperamen. Atau, lu kenapa sih marah-marah mulu? Ya wajar lah, zodiak gua Leo. Waduh. kalimat-kalimat kayak gini sebenarnya bahaya, karena seseorang bisa menjadi pasrah pada takdir. Contoh, misalnya kamu gagal dalam ujian. Daripada introspeksi diri, kamu malah menyalahkan zodiakmu yang lagi nggak mendukung. Nah, sikap kayak gini jadi menghilangkan kesan tanggung jawab pribadi atas kondisi yang dihadapi. Selain itu, zodiak juga dijadikan pembenaran atas sifat-sifat negatif yang sebenarnya bisa diubah. Misalnya, maaf ya, aku telat terus, maklumin aja soalnya aku Piscis, yang suka ngelamun dan nggak bisa ngatur waktu. Sifat buruk yang seharusnya menjadi tantangan untuk diperbaiki, malah dianggap sebagai fakta yang harus diterima. Ini menciptakan pola pikir tetap atau fixed mindset yang mematikan potensi seseorang untuk menjadi lebih baik. Dan yang lebih parahnya lagi, percaya zodiak juga berpotensi merusak hubungan sosial. Ini adalah bentuk prasangka modern, di mana orang bisa langsung menilai karakter seseorang bahkan sebelum mengenalnya. Contoh, jangan dekat-dekat sama dia karena dia Scorpio yang orangnya pendendam dan manipulatif. Ini jelas salah dan nggak adil, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, karena ini bisa menutup pintu untuk mengenal antar sesama manusia. Dan alasan terakhir yaitu melemahkan kemampuan berpikir kritis. Ini adalah bahaya jangka panjang yang paling mengkhawatirkan, karena terbiasa menerima penjelasan supranatural dan tidak terbukti, akan membuat otot berpikir jadi tumpul. Orang jadi malas mencari data, menganalisis bukti, dan berpikir dengan kritis, yang mana ini bisa menjadi pintu gerbang menuju sesat pikir lainnya. Mungkin sekarang kamu percaya zodiak, tapi selanjutnya bisa aja kamu percaya teori konspirasi bumi datar, pseudosains, atau misinformasi lainnya. Sebenarnya zodiak itu apa sih? Kenapa bisa muncul dan dijadiin kepercayaan bagi banyak orang? Sejak zaman purba, manusia memang butuh semacam keteraturan untuk menjelaskan kejadian acak dalam hidupnya. Karena teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa itu belum semaju kayak sekarang. Jadi mereka butuh sandaran untuk melogiskan hal-hal yang nggak jelas.
Sejarah mencatat bahwa sistem astrologi pertama kali muncul sekitar 4000 tahun lalu di zaman Babilonia, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh bangsa Yunani kuno. Konon katanya, para ahli perbintangan di masa itu menganggap bahwa rasi bintang yang ada di langit itu istimewa karena membentuk pola yang bisa diamati seiring dengan berlalunya musim. Akhirnya, mereka menamai rasi bintang ini berdasarkan mitos-mitos dan menggunakan 12 diantaranya sebagai dasar untuk menentukan kepribadian, nasib, hingga masa depan. Ilmu perbintangan kuno inilah yang hingga saat ini kita kenal sebagai astrologi. Tapi, astrologi dan astronomi itu beda, walaupun keduanya mirip. Astronomi mengamati benda-benda langit secara ilmiah, sementara astrologi bukan merupakan cabang dari ilmu pengetahuan. Ini adalah kepercayaan atau sistem ramalan yang meyakini bahwa posisi dan pergerakan benda-benda langit dapat memengaruhi peristiwa di bumi dan kehidupan manusia. Astrologi di zaman dulu dan di zaman sekarang fungsinya juga udah beda. Kalau dulu lebih digunakan untuk meramal cuaca, menentukan waktu bercocok tanam, berburu, sampai dengan sebagai petunjuk arah. Sedangkan kalau di zaman sekarang, fokusnya lebih ke sifat-sifat dan ramalan hidup sehari-hari, kayak hubungan cinta-cintaan, nasihat hidup, atau karir. Kalau kita lihat dari sisi ilmiah, astrologi ini dianggap sebagai ilmu semu. Meskipun mereka punya akar sejarah yang panjang, namun banyak penelitian yang menunjukkan kalau klaim-klaim yang mereka buat itu nggak bisa dibuktikan. Nggak ada bukti yang logis kalau posisi planet atau bintang di angkasa bisa memengaruhi keputusan atau nasib manusia. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang menganggap astrologi itu sebagai sesuatu yang nggak masuk akal. Ditambah, sistem astrologi tradisional itu hanya mengandalkan 12 tanda zodiak aja. Padahal astronomi modern telah menemukan lebih banyak planet dan juga objek langit lainnya. Jadi harusnya nggak cuma ada 12 zodiak aja dong. Lagian, penelitian modern juga telah nunjukin bahwa posisi bintang yang digunakan dalam astrologi zaman dulu itu juga nggak sesuai dengan posisi langit saat ini. Oleh karena itu, ramalan yang dibuat berdasarkan zodiak sepenuhnya jadi nggak relevan dan nggak bisa diandalkan. Jadi, apakah zodiak masih bisa dipercaya? Jawaban singkatnya jelas enggak. Karena sifat-sifat dan karakteristik zodiak yang sering kita lihat di internet itu cuma mitos belaka, bahkan sudah dikonfirmasi oleh banyak penulisnya. Kalau bicara soal analisis kepribadian, ada banyak alternatif lain yang lebih baik, misalnya tes MBTI. Tes ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan zodiak, karena ia punya basis data yang lebih mendukung. Walaupun tes ini juga nggak sepenuhnya benar dan nggak bisa dijadiin patokan dalam jangka panjang. Lain kali kalau kamu baca sesuatu, entah itu hasil tes kepribadian, ulasan produk, atau bahkan nasihat karir yang rasanya relatable, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah deskripsi ini benar-benar spesifik dan unik, atau sebenarnya ini berlaku bagi semua orang? Dengan sedikit skeptis kayak gitu, kita jadi lebih kritis dalam menyaring informasi, dan nggak gampang terkecoh sama trik psikologi yang saat ini semakin canggih. Sekian video kali ini, dan semoga bermanfaat.